Barang yang satu ini, bisa jadi sumber kebahagiaan bisa juga menjadi sumber malapetaka. Sebagai alat tukar, uang menjadi hal yang penting yang terus diburu dan ditumpuk. Buat makan, bayar uang sekolah, beli ini dan beli itu. Tapi tahu nggak sih, bagaimana uang ini dibuat? Ternyata banyak hal unik dan belum semua orang tahu. Berikut ini Wajib Channel telah menyajikan fakta unik proses pembuatan uang. Namun, sebelum lanjut silakan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Wajib Channel. Pabrik uang di Karawang. Pertama-tama harus ngebahas pabriknya dulu nih. Sudah pada tahu kan, kalau uang rupiah itu dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum-Peruri, badan usaha milik negara, yang memang tugasnya mencetak uang. Nih, ada surat ketetapannya loh. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006. Nah, pabrik uang milik Peruri ini, terletak di Karawang, Jawa Barat. Ada yang tahu gak sih? Perusahaan yang berdiri sejak tanggal 15 September tahun 1971 ini tidak mencetak uang rupiah saja, tapi juga mata uang negara lain, seperti rupiah Nepal, baht Thailand, taka Bangladesh, dan ringgit Malaysia. Dan selain uang, Peruri juga mencetak berbagai dokumen negara lain, seperti paspor, materai, dan sertifikat tanah. Tapi meskipun sebagai satu-satunya perusahaan yang berhak mencetak uang, Peruri nggak boleh mencetak semau mereka, tapi harus di bawah kendali pemerintah. Melalui Bank Indonesia tentunya. Kalau nggak, ya rupiah Indonesia bakalan bisa hiperinflasi seperti mata uang Bolivar, Venezuela. Dibuat dari kapas. Uang kertas rupiah berbeda dengan mata uang lainnya. Kalau pound sterling Inggris dibuat dari kertas polimer, kalau bahan baku rupiah dibuat dari serat kapas. Padahal, kalau menggunakan polimer justru lebih bersih, lebih aman dan lebih tahan lama. Ternyata, alasannya itu adalah perilaku dan kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Orang Indonesia itu masih sering menyimpan uang di dalam saku. Menurut Peruri, bahan serat kapas ini justru lebih tahan lama di suhu ekstrim. Sementara, kalau kertas polimer, kena setrika dikit aja bisa nempel di baju. Makanya bahan serat kapas lebih cocok untuk uang kertas rupiah. Sesuai dengan perilaku Indonesia yang keseringan menyimpan uang di saku. Desain yang rumit. Uang rupiah sudah mengalami banyak sekali perubahan desain. Contohnya, uang nominal Rp1.000 sudah mengalami 11 kali pergantian desain. Desain-desain keren uang rupiah ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Ini bukan gambar biasa ya. Teknik menggambar yang digunakan adalah sebuah teknik menggambar khusus dan dikerjakan secara manual. Nah, teknik ini disebut dengan grafit atau engrafit. Hal ini untuk menjaga keamanan dari pemalsuan. Nah, dikutip dari merdeka.com, setidaknya, ada 5 orang yang pernah menjadi engraver uang rupiah sejak tahun 1952, yakni Junalis, Sajirun, Heru Suroso, dan Risman Suplanto. Hingga yang paling terkenal adalah Pak Mujirun, yang telah pensiun sebagai seorang engraver di Perum-Peruri. Cara bikin uang. Uang kertas dibuat secara massal menggunakan cetakan logam, yang terlebih dahulu diukir dengan desain yang telah disetujui tadi. Pengukiran dilakukan oleh manusia loh, bukan mesin. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan dan ketelitian desain uang kertas. Setelah cetakannya jadi, lalu diteruskan ke mesin cetak. Proses cetaknya sih nggak pakai lama ya. Bisa mencetak 100 lembar dalam waktu singkat. Lembaran uang ini sudah dicetak dan diperiksa. Nggak boleh ada cacat sedikit pun. Kalau ada yang cacat dikit aja, uang tersebut dianggap produk gagal. Dan harus segera dimusnahkan. Prosesnya itu dilakukan oleh mesin bukan manual ya, dan tentu aja harus dibarengi dengan ketelitian ekstra. Lalu untuk uang koin gimana ya? Uang kertas aja susahnya kayak gini. Gimana uang koin? Nah, langkah pertama itu adalah membuat cetakan dasar atau molding, yang kemudian diedit di komputer untuk membuat desain 3 dimensi. Setelah itu desain 3 dimensi tadi dimasukkan ke dalam master cetakan uang koin. Bahan baku uang koin adalah sebuah kepingan logam yang biasa disebut dengan blank koin. Ini dimasukkan dalam master cetakan tadi dan dicetak kayak gini nih.
Nah, kalau udah selesai, uang koin siap dikemas dan didistribusikan. Distribusi. Setelah dicetak, uang baru didistribusikan. Nah, pihak yang berwenang mendistribusikan uang hanyalah Bank Indonesia yang menyalurkannya ke 44 kantor perwakilan di seluruh wilayah Nusantara, yang menjangkau hingga daerah terpencil. Bayangin aja, 44 kantor perwakilan ini harus melayani 515 wilayah. Banyak banget kan? Nah, gimana? Udah pada tahu kan proses pembuatan rupiah? Kira-kira kalau kamu tiba-tiba dapat duit miliaran dari peruri mau diapain? Beli rumah, nikah atau apa? Tulis di kolom komentar ya. Terus jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.